4 vitamin terburuk yang sebaiknya tidak pernah Anda konsumsi, dan 4 vitamin yang wajib Anda konsumsi setiap hari. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, kemungkinan besar selama bertahun-tahun Anda telah diberitahu bahwa mengonsumsi vitamin setiap pagi adalah salah satu hal paling cerdas yang dapat Anda lakukan untuk kesehatan. Satu pil kecil untuk tulang, satu lagi untuk jantung, mungkin satu lagi untuk energi. Sederhana bukan, namun inilah kebenaran mengejutkan yang tidak pernah didengar oleh sebagian besar lansia. Beberapa vitamin yang Anda telan setiap hari justru bisa membuat Anda semakin lemah, pikiran berkabut, bahkan lebih sakit. Studi klinis menunjukkan bahwa suplemen tertentu yang sama dipromosikan sebagai wajib bagi lansia, sebenarnya dapat menumpuk di dalam tubuh, membebani hati, membuat arteri kaku, bahkan meningkatkan risiko stroke atau kerusakan saraf. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan. Ini bukan pil langka atau eksotis. Ini adalah vitamin sehari-hari yang ada di hampir setiap lemari obat lansia. Mengapa? Karena seiring bertambahnya usia tubuh kita berubah. Hati tidak lagi menyaring racun seefisien dulu. Ginjal tidak dapat membuang kelebihan zat seperti sebelumnya. Saraf dan pembuluh darah menjadi lebih rapuh. Jadi, apa yang dulu sehat di usia 40 bisa berubah menjadi jebakan kesehatan yang diam-diam di usia 16. Dalam video ini, kita akan mengungkap 4 vitamin yang sebaiknya tidak pernah Anda konsumsi setelah usia 60. Dan yang sama, pentingnya 4 vitamin yang seharusnya Anda konsumsi setiap hari untuk melindungi otak, memperkuat otot, dan bahkan memperpanjang usia. Dan percayalah Anda ingin bertahan hingga akhir karena vitamin nomor 1 telah terbukti secara ilmiah terkait dengan penurunan risiko kematian dari semua penyebab sebesar 36%. Ini bukan sensasi. Ini adalah data keras. Jadi, ambil botol suplemen Anda, periksa labelnya, dan mari kita cari tahu apakah pil yang Anda minum setiap pagi benar-benar membantu Anda hidup lebih lama, atau justru perlahan menguras kesehatan Anda. Vitamin terburuk nomor 4 vitamin A dalam bentuk retinol, si pahlawan yang berubah menjadi racun setelah usia 60. Vitamin A. Di permukaan terdengar seperti penyelamat. Dokter mengatakan vitamin ini baik untuk mata kulit dan bahkan sistem kekebalan tubuh. Dan itu benar dalam bentuk dan jumlah yang tepat. Namun inilah yang tidak disadari oleh kebanyakan lansia. Setelah usia 60, terlalu banyak vitamin A dalam bentuk retinol versi sintetis yang ditemukan dalam banyak multivitamin dan suplemen berbahan dasar hati dapat diam-diam menumpuk di dalam tubuh dan berubah menjadi racun. Tidak seperti vitamin yang larut dalam air, seperti vitamin C atau B, yang dibuang melalui urin vitamin A, bersifat larut dalam lemak. Artinya, tubuh Anda menyimpannya di hati dan jaringan lemak. Masalahnya, seiring bertambahnya usia fungsi hati melambat sehingga tidak dapat memproses kelebihan vitamin dengan baik. Distribusi lemak tubuh juga berubah yang memengaruhi cara vitamin disimpan. Vitamin A yang Anda konsumsi hari ini tidak langsung keluar besok. Ia menumpuk seperti tetesan air yang perlahan mengisi gelas hingga akhirnya meluap. Bahaya tersembunyi. Seiring waktu penumpukan ini dapat menyebabkan gejala yang sering disalahartikan lansia sebagai tanda penuaan biasa. Kulit kering dan rambut rapuh pusing dan penglihatan kabur nyeri dan kekakuan sendi kelelahan yang terus-menerus. Namun dampaknya tidak berhenti di situ. Sebuah tinjauan tahun 2022 dalam European Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa lansia dengan kelebihan vitamin A memiliki risiko fibrilasi atrium 25% lebih tinggi, yaitu detak jantung tidak teratur yang secara drastis meningkatkan risiko stroke setelah usia 65. Dengan kata lain, pil vitamin yang tampak tidak berbahaya bisa diam-diam meningkatkan risiko kejadian yang mengancam nyawa. Berapa banyak yang dianggap terlalu banyak? Jika multivitamin atau suplemen Anda mengandung lebih dari 700 mikrogram per hari untuk wanita atau 900 mikrogram untuk pria,
dalam bentuk retinol atau retinil palmitat. Anda sudah berada di zona berbahaya, dan banyak suplemen untuk lansia melampaui batas ini tanpa Anda sadari. Alternatif yang aman. Inilah kabar baiknya. Anda tidak perlu sepenuhnya menghindari vitamin A. Tubuh Anda tetap membutuhkannya, tetapi dalam bentuk yang aman yang disebut beta-karoten yang secara alami ditemukan dalam ubi, jalar, wortel, bayam, dan telur. Tubuh Anda hanya akan mengubahnya menjadi vitamin A saat dibutuhkan. Artinya tidak ada risiko overdosis. Anggap beta-karoten seperti tangki bahan bakar yang mengatur dirinya sendiri. Tangki hanya terisi ketika tubuh benar-benar kekurangan. Retinol sebaliknya terus mengisi tangki hingga meluap dan kerusakan pun dimulai. Kesimpulannya, jika Anda berusia di atas 60, periksa label suplemen Anda hari ini. Jika Anda melihat retinol atau retinil palmitat, inilah saatnya untuk berpikir ulang. Gantilah dengan sumber makanan alami, dan biarkan tubuh Anda menentukan sendiri berapa banyak yang benar-benar dibutuhkan. Karena setelah usia 60 menjaga kesehatan, bukanlah tentang menumpuk lebih banyak pil. Ini tentang memilih yang tepat dalam bentuk yang tepat. Vitamin terburuk nomor 3, suplemen zat besi peningkat energi yang justru berbalik merugikan setelah usia 60. Ketika kebanyakan orang memikirkan zat besi mereka, langsung membayangkan energi. Dokter meresepkannya untuk kelelahan. Multivitamin menambahkannya untuk rasa lemas. Selama puluhan tahun, zat besi dipasarkan sebagai solusi untuk kuku rapuh, kulit pucat, dan tubuh lemah. Namun inilah kebenaran yang jarang diberitahukan kepada lansia. Setelah usia 60, suplemen zat besi dapat diam-diam menjadi racun. Tidak seperti vitamin yang larut dalam air, zat besi tidak mudah dibuang dari tubuh. Sebaliknya, zat ini disimpan di hati jantung dan pankreas. Seiring waktu, ketika Anda terus menambahkan zat besi di atas jumlah yang sudah dimiliki, tubuh zat itu tidak menghilang. Ia menumpuk seperti karat pada pipa tua, perlahan menggerogoti bagian dalam tubuh. Mengapa zat besi menjadi berbahaya seiring bertambahnya usia? Pria berhenti kehilangan zat besi setelah masa pubertas, dan wanita berhenti setelah menopause. Artinya, mekanisme alami pembuangan zat besi tidak lagi terjadi. Kecuali Anda mengalami kehilangan darah akibat operasi tukak lambung atau kondisi medis tertentu, kemungkinan besar Anda tidak kekurangan zat besi. Zat besi ekstra hanya akan menetap di organ Anda dan menyebabkan stres oksidatif, yaitu kondisi ketika molekul tidak stabil merusak sel-sel tubuh dan mempercepat penuaan jaringan. Sebuah studi tahun 2018 yang diterbitkan dalam Alzheimer's Research and Therapy mengaitkan kelebihan zat besi dengan risiko demensia yang lebih tinggi. Penelitian lain menunjukkan bahwa zat besi berlebih memicu penyakit jantung, kerusakan hati, bahkan beberapa jenis kanker. Dan inilah bagian yang mengejutkan, sangat sedikit lansia yang benar-benar membutuhkan suplemen zat besi. Gejala tersembunyi kelebihan zat besi. Bagian paling berbahaya adalah toksisitas zat besi, jarang menunjukkan tanda yang jelas. Gejalanya samar dan sering disalahartikan sebagai penuaan biasa. Nyeri dan kekakuan sendi, kelelahan kronis yang tidak membaik meski sudah beristirahat, gangguan memori, atau otak terasa berkabut, jantung berdebar, atau irama tidak teratur. Namun di balik layar pil peningkat energi itu mungkin sedang merusak jantung, hati, dan otak Anda. Mengapa multivitamin memperburuk keadaan? Banyak multivitamin populer untuk lansia masih mengandung zat besi meskipun sebagian besar orang tua tidak membutuhkannya. Jika ini ditumpuk dengan makanan kaya zat besi seperti daging merah, kacang-kacangan, dan sereal yang diperkaya, risikonya semakin besar. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Pendekatan yang lebih cerdas. Periksa label Anda. Jika multivitamin Anda mengandung zat besi dan dokter tidak pernah mendiagnosis Anda kekurangan zat besi, saatnya beralih. Lakukan pemeriksaan. Mintalah tes ferritin serum atau saturasi transferin kepada dokter. Tes ini menunjukkan apakah kadar zat besi Anda sebenarnya terlalu tinggi. Pilih multivitamin khusus lansia, tanpa zat besi yang dirancang untuk mencegah penumpukan berlebih. Seimbangkan pola makan Anda.
Anda tetap akan mendapatkan cukup zat besi secara alami dari daging tanpa lemak kacang-kacangan dan sayuran hijau tanpa harus menambahkan suplemen ekstra. Kesimpulannya, zat besi memang penting ketika Anda masih muda dan sering kehilangan darah. Namun, setelah usia 60 tubuh, Anda tidak membutuhkan tambahan tersebut. Bahkan, zat besi dapat diam-diam mempercepat penuaan, melemahkan daya ingat, dan membebani jantung Anda. Jadi, sebelum menelan pil peningkat energi berikutnya, ingatlah bahwa sesuatu yang dulu bermanfaat bisa menjadi berbahaya ketika tubuh Anda tidak lagi membutuhkannya. Energi setelah usia 60 tidak berasal dari suplemen zat besi. Energi datang dari melindungi organ Anda, mengurangi peradangan, dan memberi tubuh hanya apa yang benar-benar dibutuhkan. Vitamin terburuk nomor 2, suplemen kalsium penyelamat tulang yang dapat merusak jantung. Selama puluhan tahun, lansia diberi satu pesan sederhana. Jika Anda ingin tulang kuat, minumlah kalsium setiap hari. Pesan ini muncul di iklan televisi, brosur dokter, dan hampir setiap multivitamin kesehatan tulang di pasaran. Namun inilah kebenaran yang mengejutkan. Suplemen kalsium, terutama jika dikonsumsi sendiri, dapat menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat setelah usia 60. Masalah dengan suplemen kalsium. Ketika Anda masih muda, tulang berfungsi seperti spons yang dengan mudah menyerap kalsium. Hormon dan faktor pertumbuhan memberi sinyal kemana kalsium harus diarahkan. Namun, setelah usia 50, sistem ini melambat. Tulang tidak lagi menyerap kalsium secara efisien. Semua kalsium tambahan yang Anda telan tidak begitu saja menghilang. Ia justru berpindah ke tempat yang salah. Masuk ke arteri dan mengeraskan pembuluh darah, meningkatkan risiko serangan jantung. Masuk ke sendi dan menyebabkan kekakuan serta nyeri. Masuk ke jaringan lunak dan menyebabkan kalsifikasi yang sulit dibalikkan oleh tubuh. Sebuah tinjauan tahun 2016 dalam Journal of the American Heart Association menegaskan bahaya ini. Lansia yang mengonsumsi suplemen kalsium memiliki risiko penyakit jantung 22% lebih tinggi. Jadi, saat Anda mengira sedang melindungi tulang Anda, mungkin justru melemahkan jantung Anda. Gejala diam-diam, kelebihan kalsium. Pada awalnya, tanda-tandanya tampak sepele. Masalah pencernaan seperti kembung dan sembelit nyeri pada sendi, kelelahan dan konsentrasi yang buruk. Namun, seiring waktu, kelebihan kalsium dapat menyebabkan arteri yang mengapur, peningkatan risiko stroke atau serangan jantung batu ginjal yang menyakitkan, dan berulang serta gangguan penyerapan nutrisi lain dengan menghambat seng zat besi dan magnesium. Dan ironi yang paling kejam, tulang Anda mungkin sama sekali tidak menjadi lebih kuat. Mengapa mengonsumsi kalsium saja gagal? Inilah rahasia yang jarang diungkap perusahaan suplemen. Kalsium tidak dapat bekerja dengan baik tanpa pasangannya. Vitamin D3 membantu usus menyerap kalsium ke dalam aliran darah. Vitamin K2 mengarahkan kalsium masuk ke tulang dan menjauhkannya dari arteri. Magnesium menyeimbangkan kalsium agar tidak mengeraskan jaringan. Jika Anda hanya mengonsumsi pil kalsium biasa, tubuh Anda tidak memiliki panduan sehingga mineral tersebut berakhir di tempat yang salah. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Fokus pada sumber makanan. Sayuran hijau sarden dengan tulang yogurt almond dan biji chia menyediakan kalsium dalam bentuk alami yang mudah diserap. Padukan dengan D3 dan K2. Jika Anda benar membutuhkan suplemen, selalu konsumsi kalsium bersama vitamin-vitamin ini. Gerakkan tubuh Anda. Latihan menahan beban sama pentingnya dengan kalsium untuk kekuatan tulang. Periksa asupan Anda. Jika multivitamin Anda memberi 500 hingga 1000 mg per hari, dan Anda sudah mengonsumsi makanan kaya kalsium, mungkin Anda berlebihan. Kesimpulannya, kalsium memang penting, tetapi bukan dengan cara yang selama ini diajarkan kepada lansia. Sendiri, suplemen kalsium dapat menyumbat arteri, membuat sendi kaku, dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Kesehatan tulang sejati datang dari keseimbangan. Mendapatkan kalsium dari makanan utuh, mengombinasikannya dengan D3K2 dan magnesium, serta menjaga tubuh tetap aktif.
Setelah usia 60 ini bukan tentang menumpuk lebih banyak pil. Ini tentang memastikan nutrisi menuju tempat yang seharusnya ke tulang Anda, bukan ke arteri. Vitamin terburuk nomor 1, vitamin B6, dosis tinggi peningkat energi yang diam-diam merusak saraf. Ketika kebanyakan orang mendengar vitamin B6, mereka menganggapnya tidak berbahaya. Vitamin ini larut dalam air, membantu energi, mendukung saraf. Jadi, apa masalahnya? Inilah kebenaran mengejutkan. Setelah usia 60 dosis tinggi, B6 justru dapat meracuni sistem saraf Anda. Mengapa B6 menjadi berisiko setelah usia 60? Tidak seperti sebagian besar vitamin B yang mudah dibuang, tubuh B6 berperilaku berbeda. Jika dikonsumsi dalam dosis tinggi, vitamin ini menumpuk di jaringan saraf. Seiring waktu penumpukan ini menjadi neurotoksik, perlahan merusak saraf yang seharusnya dilindunginya. Lansia sangat rentan karena hati mereka membersihkan racun lebih lambat dan saraf sudah lebih rapuh. Sebuah studi tahun 2017 dalam neurologi mengungkapkan bahwa orang dewasa yang lebih tua yang mengonsumsi suplemen B6 dosis tinggi memiliki risiko gejala kerusakan saraf 2 kali lipat dibandingkan mereka yang tetap berada dalam batas aman. Gejala yang tampak seperti penuaan biasa. Inilah sebabnya kebanyakan lansia tidak menyadari masalahnya. Gejala toksisitas B6 hampir identik dengan penuaan normal atau kondisi seperti diabetes, kesemutan di tangan dan kaki, mati rasa atau sensasi terbakar keseimbangan yang buruk, dan sering jatuh kelemahan otot dan kelelahan kabut otak yang terasa seperti hanya bertambah tua. Namun, penyebab sebenarnya mungkin bukan usia sama sekali. Bisa jadi kadar vitamin B6 yang toksik. Perangkap dosis. Batas aman resmi untuk vitamin B6 adalah 100 mg per hari. Namun, inilah masalahnya. Bahkan 50 mg per hari dalam jangka panjang telah terbukti menyebabkan toksisitas pada lansia. Banyak formula pendukung saraf dan peningkat energi di pasaran mengandung 100 hingga 250% dari batas harian hanya dalam satu sajian. Tambahkan multivitamin harian dan makanan yang diperkaya, dan Anda mungkin tanpa sadar overdosis setiap hari. Dan tidak seperti kekurangan lain yang mudah diperbaiki, kerusakan saraf akibat kelebihan B6 dapat memerlukan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk pulih. Dalam beberapa kasus kerusakan tersebut bisa permanen. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Bertahan pada sumber makanan. Kacang Arab, tuna kalkun pisang, dan sereal yang diperkaya menyediakan semua BINA yang Anda butuhkan dengan aman. Ketahui kebutuhan harian Anda yang sebenarnya. Lansia hanya memerlukan sekitar 1,5 kira untuk wanita dan 1 yulun untuk pria. Periksa suplemen Anda. Jika multivitamin atau formula saraf Anda mengandung lebih dari 5 hingga 10 persajian, saatnya beralih. Lakukan tes sebelum suplementasi. Mintalah tes darah B6 kepada dokter jika Anda khawatir. Jangan mengonsumsi dosis tinggi hanya untuk berjaga-jaga. Kesimpulannya, vitamin B6 bukanlah vitamin yang buruk. Bahkan vitamin ini sangat penting. Namun, terlalu banyak dapat diam-diam merampas mobilitas keseimbangan dan kemandirian Anda. Setelah usia 60 tubuh, Anda hanya membutuhkan cukup untuk menjaga saraf tetap sehat, bukan dosis besar yang justru membakarnya. Dari bahaya menuju perlindungan perubahan yang harus dilakukan lansia. Jadi itulah 4 vitamin yang mungkin terlihat tidak berbahaya pada labelnya, tetapi setelah usia 60 dapat diam-diam melemahkan tubuh, meradang organ dan bahkan merusak saraf. Namun, inilah bagian yang memberi harapan. Menghindari bahaya hanyalah setengah dari perjuangan. Kunci sebenarnya untuk tetap berkembang setelah usia 60 bukan hanya menghentikan suplemen yang salah. Kuncinya adalah memberi bahan bakar yang tepat bagi tubuh dengan nutrisi yang benar. Kebenarannya ada vitamin dan mineral tertentu yang tidak hanya membantu sedikit. Nutrisi ini dapat memulihkan kekuatan melindungi jantung, mempertajam daya ingat, dan bahkan memperpanjang umur.
Dan berbeda dengan vitamin berbahaya, yang baru saja kita bahas 4 nutrisi berikut ini, didukung oleh beberapa penelitian terkuat dalam kesehatan lansia saat ini. Faktanya salah satunya dikaitkan dengan penurunan risiko kematian dari semua penyebab sebesar 36%. Sekarang, mari kita beralih dari apa yang sebaiknya tidak pernah Anda konsumsi ke apa yang seharusnya Anda konsumsi setiap hari. Jika ingin tetap kuat, stabil, dan tajam hingga usia 70-an, 80-an, dan seterusnya. Kita mulai dengan yang pertama, sebuah mineral yang diam kekurangan pada banyak lansia, namun menggerakkan lebih dari 300 fungsi dalam tubuh Anda. Vitamin terbaik nomor 4 magnesium. Mineral yang diam-diam membangun kembali tubuh Anda setelah usia 60. Jika ada satu nutrisi yang diam-diam sangat kurang pada kebanyakan lansia itu adalah magnesium. Dan yang rumit Anda sering tidak menyadari kekurangannya sampai tubuh mulai mengirimkan sinyal yang Anda anggap hanya sebagai tanda penuaan biasa. Coba pikirkan. Sulit tidur kram otot di malam hari kelelahan tanpa sebab, yang jelas bahkan detak jantung yang tidak teratur. Banyak lansia menganggap ini sebagai bagian normal dari penuaan, namun penelitian menunjukkan bahwa ini adalah gejala klasik kekurangan magnesium. Mengapa magnesium menjadi lebih penting setelah usia 60? Magnesium terlibat dalam lebih dari 300 reaksi biokimia di dalam tubuh. Ia menjaga irama jantung tetap stabil, membantu otot berkontraksi dan rileks dengan lancar, mendukung fungsi saraf dan aktivitas otak, mengatur gula darah dan sensitivitas insulin, memperkuat tulang dengan bekerja bersama kalsium dan vitamin D. Masalahnya, seiring bertambahnya usia tubuh, secara alami menyerap magnesium dari makanan dengan lebih buruk. Ditambah lagi obat-obatan yang umum dikonsumsi lansia, seperti obat tekanan darah, obat asam lambung, atau diuretik, justru menguras magnesium dari tubuh. Artinya bahkan jika Anda makan cukup baik, kemungkinan besar kadar magnesium Anda menurun dari tahun ke tahun. Risiko tersembunyi kekurangan magnesium. Sebuah studi tahun 2018 dalam jurnal Nutrients menemukan bahwa kekurangan magnesium pada orang dewasa yang lebih tua dikaitkan dengan risiko fibrilasi atrium 50% lebih tinggi, yaitu detak jantung tidak teratur yang meningkatkan risiko stroke, risiko demensia, dan penurunan daya ingat yang lebih tinggi. Peluang lebih besar terkena diabetes tipe 2. Tingkat peradangan kronis yang lebih tinggi yang mempercepat penuaan. Tidak heran dokter menyebut magnesium sebagai salah satu nutrisi paling diremehkan untuk lansia. Cara mendapatkan magnesium dengan benar. Kabar baiknya, memulihkan kadar magnesium dapat mengubah kesehatan Anda. Lansia yang memperbaiki kekurangan magnesium sering melaporkan tidur lebih nyenyak, lebih sedikit kram otot, dan malam yang gelisah, daya ingat dan fokus yang lebih tajam, suasana hati dan energi yang lebih stabil, keseimbangan yang lebih baik, dan lebih sedikit jatuh. Namun, ada satu hal penting. Tidak semua suplemen magnesium diciptakan sama. Magnesium oksida murah, tetapi penyerapannya buruk dan sering menyebabkan diare. Bentuk yang lebih baik untuk lansia adalah magnesium glisinat, magnesium sitrat, atau magnesium malat. Bentuk-bentuk ini lebih lembut bagi lambung dan jauh lebih mudah diserap. Dosis ideal bagi kebanyakan lansia adalah 250 hingga 4 mg per hari, tergantung pola makan dan kondisi kesehatan. Sumber makanan untuk meningkatkan magnesium. Jangan lupakan makanan. Sumber magnesium yang sangat baik, termasuk sayuran hijau seperti bayam dan kale biji labu, dan almond, alpukat, kacang hitam, dan lentil serta coklat hitam dalam jumlah sedang. Namun, karena penurunan kualitas tanah makanan saja seringkali tidak cukup, itulah sebabnya suplementasi yang cerdas bisa sangat mengubah hidup. Magnesium mungkin tidak terdengar mencolok, tetapi bagi lansia ia adalah sumber kekuatan tersembunyi. Perbaiki kekurangannya dan tiba-tiba banyak masalah penuaan, seperti kram tidur buruk dan kabut otak mulai memudar. Selanjutnya, mari kita beralih ke vitamin terbaik, nomor 3 nutrisi yang kulit Anda tidak lagi dapat produksi dalam jumlah cukup, dan tanpanya tulang sistem kekebalan, bahkan suasana hati mulai melemah.
Vitamin terbaik nomor 3, vitamin D3 nutrisi sinar matahari yang melawan kerapuhan setelah usia 60. Jika magnesium adalah penolong yang diam, maka vitamin D3 adalah sakelar utama nutrisi yang menentukan apakah tulang Anda tetap kuat, sistem kekebalan tetap waspada, dan otak tetap tajam. Inilah kenyataannya. Saat Anda berusia di atas 65 tahun, kemampuan tubuh untuk memproduksi vitamin D3 secara alami menurun lebih dari 50%. Mengapa? Karena kulit tidak lagi mengubah sinar matahari menjadi vitamin D seefisien dulu. Ditambah lagi lebih banyak waktu di dalam ruangan penggunaan tabir surya atau tinggal di wilayah dengan sinar matahari lemah membuat kekurangan hampir tak terhindarkan. Mengapa vitamin D3 sangat penting setelah usia 60? Vitamin D3 bukan hanya tentang tulang, meskipun ia membantu mencegah patah tulang. Vitamin ini bertindak seperti hormon yang memengaruhi hampir setiap sistem tubuh. Kekuatan tulang bekerja bersama kalsium dan vitamin K2 untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah patah. Perlindungan otot kekurangan menyebabkan kelemahan dan risiko jatuh lebih tinggi. Pertahanan imun membantu tubuh melawan infeksi dan memperbaiki kerusakan. Kesehatan otak mendukung suasana hati, daya ingat, dan fungsi kognitif. Sebuah tinjauan tahun 2020 dalam British Medical Journal menemukan bahwa lansia dengan kadar vitamin D rendah memiliki risiko infeksi pernapasan 50% lebih tinggi dan risiko kematian dari semua penyebab 30% lebih tinggi. Artinya, penyakit jantung, diabetes, hingga demensia lebih mungkin terjadi ketika vitamin D3 rendah. Gejala kekurangan vitamin D3 sering tidak disadari. Kelelahan terus-menerus, suasana hati rendah, atau depresi sering sakit, atau pemulihan yang lambat, nyeri tulang, atau otot lemah. Keseimbangan buruk dan lebih sering jatuh. Banyak lansia menganggap ini sebagai penuaan biasa, padahal seringkali hanya kekurangan vitamin D3. Cara memulihkan vitamin D3 dengan aman. Kebanyakan multivitamin hanya mengandung 400 hingga 800 IU, tetapi penelitian menunjukkan lansia biasanya membutuhkan 1.000 hingga 2.000 IU per hari untuk mempertahankan kadar darah yang sehat. Bentuk terbaik adalah kolekalsiferol D3 bukan D2 yang lebih lemah. Konsumsi bersama makanan berlemak sehat seperti minyak zaitun alpukat atau salmon agar penyerapan optimal. Jika tes darah menunjukkan kadar rendah, dokter dapat merekomendasikan dosis lebih tinggi sementara. Sumber makanan vitamin D3 termasuk ikan berlemak seperti salmon makarel dan sarden kuning telur, serta makanan yang diperkaya. Namun kenyataannya makanan saja sering tidak cukup setelah usia 60 sehingga suplementasi cerdas menjadi penting. Vitamin D3 adalah perisai tubuh terhadap kerapuhan. Tanpanya tulang rapuh, otot melemah, imunitas menurun, dan otak melambat. Dengan kadar yang tepat, banyak lansia merasa lebih kuat, lebih bertenaga, dan lebih stabil secara emosional. Vitamin terbaik nomor 2, vitamin B12, pelindung saraf dan penyelamat otak setelah usia 60. Jika vitamin D3 adalah perisai, maka vitamin B12 adalah busi tubuh, menjaga saraf menyala, darah mengalir, dan memori tetap tajam. Fakta mengejutkan, pada usia 65 tahun hingga 1 dari 4 lansia mengalami kekurangan B12 tanpa menyadarinya. Seiring usia, produksi asam lambung menurun, padahal asam diperlukan untuk melepaskan B12 dari makanan. Obat-obatan umum seperti antasida penghambat pompa proton atau metformin memperburuk penyerapan. Vitamin B12 penting untuk kesehatan otak dan memori, kesehatan darah, dengan pembentukan sel darah merah, serta komunikasi saraf ke otot agar kaki tetap kuat dan stabil. Kekurangan B12 dapat meniru demensia, depresi, atau neuropati. Gejalanya meliputi kelelahan, gangguan memori, kesemutan pada tangan dan kaki, keseimbangan buruk, kulit pucat, dan kuku rapuh. Jika dibiarkan, kerusakan saraf bisa permanen. Cara memulihkan B12 dengan aman. Kebutuhan harian lansia sekitar 5 bar hingga 1.000 mikrogram. Pilih bentuk metilkobalamin atau cyanokobalamin. Bentuk sublingual yang dilarutkan di bawah lidah membantu penyerapan tanpa bergantung pada lambung. Pada defisiensi berat, suntikan mungkin diperlukan. B12 larut air sehingga kelebihan jarang beracun.
Makanan kaya B12 meliputi ikan telur, daging yogurt, dan susu, tetapi suplementasi sering diperlukan setelah usia 60. Vitamin terbaik nomor 1 asam lemak omega 3 EPA dan DHA nutrisi umur panjang yang tidak boleh dilewatkan lansia. Studi besar menunjukkan bahwa kadar omega 3 yang tinggi dikaitkan dengan penurunan risiko kematian dari semua penyebab sebesar 36%. Omega 3 mengurangi peradangan kronis yang memicu radang sendi, melemahkan otot, mengeraskan arteri, dan mempercepat penurunan otak. Manfaatnya meliputi kesehatan jantung, fungsi otak, perlindungan sendi, dan umur panjang dengan perlindungan telomer. Masalahnya, banyak lansia kekurangan omega 3 karena jarang mengonsumsi ikan berlemak dan pola makan tinggi omega 6 dari makanan olahan. Cara mencukupi omega 3 setelah usia 60, konsumsi ikan berlemak 2 hingga 3 kali per minggu, atau suplemen minyak ikan berkualitas dengan setidaknya 100 tudiang, pravidi, bebas kumari, EPA, dan DHA per hari lebih tinggi, jika direkomendasikan dokter. Konsumsi bersama makanan berlemak sehat. Alternatif nabati berbasis alga tersedia bagi yang tidak mengonsumsi ikan. Kesimpulan akhir. Inilah kebenaran tentang vitamin setelah usia 60. Beberapa seperti vitamin A, berbasis retinol zat besi suplemen kalsium, dan B6 dosis tinggi, dapat diam-diam merusak kesehatan. Namun, ketika Anda memilih nutrisi yang tepat, magnesium, vitamin D3, vitamin B12, dan omega 3, Anda memberi tubuh dukungan yang dibutuhkan pada tahap hidup ini. Perbedaannya bukan keberuntungan atau usia semata, melainkan pilihan harian Anda. Penuaan tak terelakkan, tetapi penderitaan bersifat opsional. Periksa label suplemen Anda, diskusikan tes kadar vitamin dengan dokter, dan gantikan yang berbahaya dengan yang bermanfaat. Dengan nutrisi yang tepat tahun-tahun terbaik, Anda masih bisa berada di depan.